Allah menciptakan segala sesuatu indah adanya. Ia pun senantiasa merawat dan memelihara ciptaannya. Begitu pula adanya dengan kita manusia. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Untuk itu, kini marilah kita datang kepadanya untuk memuji dan memasyurkan namanya di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus Anak Allah di atas segala ciptaan, berdasarkan kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari Matius 5 ayat 17 mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Kita
dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Didahului dengan pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa terkadang kami lupa bahwa Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Ampunilah kami dan ajari kami untuk senantiasa bersandar kepadamu. Dalam nama Kristus kami memohon. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 32, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sadar akan setiap kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan kekuatan yang hanya datang daripadamu. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat
memahami maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami pun dapat memperoleh kekuatan melaluinya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah perenungan saya sempat menyampaikan begini. Cara kita mengenal seseorang akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Kalau kita tidak kenal orang itu, tentu kita akan merasa canggung. Tapi kalau kita sudah kenal apa kebiasaannya, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, bagaimana cara hidupnya sehari-hari, karakternya seperti apa, pasti itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Kalau dia orang yang pendiam misalnya, mungkin kita akan lebih aktif mengajak dia berbicara. Atau mungkin dia orang yang tidak suka bakso. Nah, nggak mungkin kan kita terus ngajakin dia makan bakso. Nah, dan berbagai hal lainnya. Cara kita mengenal seseorang akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Ibrani untuk bersama-sama melihat siapa Yesus dengan segala kemuliaannya. Melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita mau mencoba untuk lebih dekat dan lebih mengenal siapa Yesus. Sehingga ketika kita sudah lebih dekat, kita sudah lebih mengenal siapa Yesus, maka kita juga tahu bagaimana kita harus bersikap dan memperlakukan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan terlebih dahulu melihat latar belakang dari kitab Ibrani,
yang merupakan topik bacaan kita pada pagi hari ini. Memang tidak disebutkan secara gamblang siapa penulis dari kitab Ibrani ini. Dan uniknya berbeda dengan surat-surat yang lain, surat Ibrani ini tidak ada kata sapaan pembuka atau tidak ada salam yang disampaikan, sehingga memang tidak jelas siapa penulis dari kitab ini. Tapi yang pasti kitab ini ditujukan untuk orang-orang Ibrani. Nah, mereka pada waktu itu sedang mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi dan Yunani yang sangat mengedepankan Yudaisme dan juga filsafat. Nah, ajaran-ajaran mereka inilah yang pada akhirnya juga mempengaruhi orang-orang percaya, orang-orang Ibrani dalam menjalankan kehidupan beriman mereka. Sehingga kitab Ibrani ini atau surat Ibrani ini kemudian ditulis dalam upaya untuk menguatkan iman percaya terhadap Yesus Kristus bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan isi pembuka dari surat Ibrani ini. Nah, dalam perikop ini kita melihat ada perbandingan yang disajikan, sebuah perbandingan yang hendak berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan diri. Bagaimana Allah menyatakan diri di masa lalu dan bagaimana Allah menyatakan diri di masa sekarang. Ini memperlihatkan bahwa ketika Allah berinisiatif ingin menyampaikan siapa dirinya kepada umatnya, ini merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan Allah, sebuah bentuk kepedulian agar umatnya itu tahu siapa Allah mereka. Ini merupakan bentuk cinta kasih Allah. Ini memperlihatkan bahwa Allah ingin berkomunikasi dengan umatnya. Dengan demikian, pada akhirnya umat Allah bisa melakukan kehidupan mereka, menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh Allah adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Allah adalah tuntunan bagaimana umat manusia itu harus hidup dengan baik dan seturut dengan kehendaknya. Nah, inisiatif inilah yang harus kita lihat bagaimana Allah sebenarnya ingin berkomunikasi dengan umatnya dan membawa umatnya untuk hidup baik seturut dengan kehendaknya. Dari ayat pertama dan kedua kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Di masa lalu, Ia menyatakan diri melalui perantaraan para nabi, entah itu melalui penglihatan, melalui mimpi, ataupun sapaan, atau suara-suara. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Allah untuk berbicara kepada para nabi. Karena para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berbicara kepada umat manusia. Lalu di sini dikatakan, di masa sekarang, siapa yang dipakai oleh Tuhan? Siapa yang dipakai oleh Allah? Allah memakai perantaraan anaknya, dan kita tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Nah, jika tadi Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah, lalu di masa sekarang Allah memakai anaknya, Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah dia? Siapakah Yesus Kristus? Dan inilah yang hendak kita lihat pada saat ini, sehingga kita bisa semakin mengenal, sehingga kita bisa semakin mengerti siapa Yesus. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini sebenarnya sudah dikatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah yang berhak menerima segala yang ada. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah sosok yang pada akhirnya akan duduk di sebelah kanan Allah, di tempat yang maha tinggi. Dan dia jauh lebih tinggi dari malaikat. Inilah gambaran-gambaran yang diperlihatkan melalui surat Ibrani tentang sosok Yesus. Tentang siapakah Yesus, sehingga Allah memakainya sebagai perantara untuk menyatakan diri. Nah, dari gambaran-gambaran itu kita melihat bahwa ternyata
Yesus adalah yang sangat mulia. Dia penuh dengan kemuliaan. Dia adalah yang maha besar, maha tinggi. Dia bahkan melebihi segala ciptaan, seperti apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Gambaran-gambaran ini memperlihatkan bahwa Yesus itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari semua ciptaan, bahkan malaikat sekalipun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di kalangan orang Ibrani, Nabi adalah orang yang sangat penting karena dia dipilih oleh Allah untuk berbicara. Namun ternyata seberapa penting seorang nabi, dia tidak mampu mengalahkan sosok Yesus yang memiliki kemuliaan, yang maha kuasa, maha tinggi. Yesus lebih tinggi daripada mereka. Karena kita juga tahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah yang patut untuk kita sembah dan kita muliakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini kita sudah melihat, ketika saat ini kita sudah menemukan siapa sosok Yesus, seperti apa yang disampaikan oleh kitab Ibrani pada saat ini, lalu bagaimana sikap kita sekarang ketika kita melihat bahwa Yesus adalah yang maha mulia? Dia adalah anak Allah, dia adalah gambar cahaya kemuliaan Allah, dia adalah yang maha tinggi. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Yesus? Saya hendak mengangkat kisah para murid ketika mereka berusaha untuk mencari ikan, tapi ternyata mereka gagal. Setelah seharian penuh mereka berusaha untuk menangkap ikan, mereka tetap tidak menangkap satu ekor pun. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka untuk kembali menangkap, apa yang terjadi? Mereka kemudian mendapatkan ikan yang sangat banyak, sampai membuat mereka terheran-heran dan takjub. Kisah ini disampaikan dalam Lukas pasal 5. Nah, yang menarik bagi saya melalui cerita ini adalah sikap Petrus yang disampaikan dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-8. Sikap Petrus ketika melihat apa yang terjadi, ketika Yesus menyuruh mereka menangkap ikan dan ternyata mereka mendapatkan hasil yang banyak. Petrus meminta Yesus untuk pergi dari hadapannya, karena Petrus merasa dia adalah orang yang berdosa. Apa maksud dari ayat ini? Sebenarnya ayat ini hendak menunjukkan bahwa Petrus merasa dirinya tidak layak berada di hadapan Yesus. Ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tidak seharusnya berada di depan Yesus, di hadapan Yesus, yang adalah Tuhan dan Allah, yang penuh dengan kemuliaan. Sekarang ketika kita tahu bahwa Yesus adalah yang maha mulia, yang maha tinggi, dialah Tuhan kita, apakah sikap kita juga seperti Petrus, yang kemudian sadar bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapannya, sehingga merasa tidak pantas berada di hadapan Tuhan? Apakah sikap ini yang juga Bapak Ibu serta jemaat sekalian rasakan, bahkan saya sendiri? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke cerita Petrus, kita juga harus ingat, di tengah kesadarannya bahwa dia adalah orang yang berdosa, tapi Petrus itu dipakai oleh Allah untuk menjadi penjala manusia. Artinya di tengah segala keberdosaan, di tengah segala ketidaklayakan, Allah mau memakai Petrus untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya. Dan ini jugalah yang harus kita ingat dan tanamkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika saat ini kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah yang maha mulia, yang maha tinggi, dia adalah Allah sendiri yang jauh lebih tinggi dari segala ciptaan, kita akan merasa rendah diri. Kita akan merasa bahwa kita tidak layak, tidak pantas, kita penuh dengan dosa. Tapi seperti kisah Petrus, kita harus melihat bahwa Allah juga memanggil kita. Allah menginginkan kita untuk memakai kehidupan kita menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Sehingga hal yang sama juga harus kita lakukan, yaitu memberi diri,
untuk ikut di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita bukan hanya sekedar melihat bahwa Yesus Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala ciptaan, tapi kita juga melihat dan menyadari apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengenal dan mengetahui siapa Yesus. Untuk itu, mari kita tanamkan beberapa hal ini untuk kita teladani di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah, anak Allah yang turun ke dunia untuk membawa keselamatan kepada kita, sehingga kita harus terus menghormati dan memuliakan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hal kemudian yang harus kita juga lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah umat-Nya yang berdosa, yang penuh ketidaklayakan, tapi kita dipanggil untuk ikut menyatakan karya keselamatan itu bagi semua orang. Sehingga dengan demikian kita harus memakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi Allah Tuhan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dengan setiap keterbatasan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini Tuhan dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan seluruh doa permohonan kami di hadapan-Mu. Kami ingin mendoakan para pemerintah di dunia Tuhan, termasuk Indonesia. Tuhan memberkati setiap pemimpin pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat tertinggi bahkan mereka yang ditempatkan di pelosok-pelosok daerah. Kami percaya Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan dari-Mu, maka mereka akan dapat memimpin bangsa kami dengan baik, dan pada akhirnya setiap rakyat yang ada di dalamnya boleh merasakan sukacita yang besar karena Tuhanlah yang sebenarnya memimpin bangsa dan negara ini. Kami juga turut mendoakan setiap aparat negara, baik itu TNI, Polri, dan para aparat negara yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga menjaga dan memberkati mereka,
sehingga mereka pun boleh tetap menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami pun masyarakat boleh hidup dengan aman, tentram, karena Tuhanlah yang pada akhirnya akan menjaga kehidupan kami melalui kehidupan mereka, Tuhan. Pada saat ini kami juga hendak mendoakan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, dengan seluruh tugas tanggung jawab kami, Tuhan, selaku gereja-Mu. Mampukan kami agar kami dapat terus menjadi pelita di tengah dunia ini, yang mampu menerangi setiap kegelapan yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya Tuhan yang akan menguatkan, sehingga kami sebagai gereja-Mu dapat terus bersaksi di tengah gelapnya dunia ini, Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk gereja GPIB, dimanapun kami berada, Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya selaku gereja-Mu, kami GPIB dapat terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami di Indonesia ini, Tuhan. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB, Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh kehidupan, rumah tangga, terlebih pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan limpahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga selaku pemimpin-pemimpin, mereka boleh membawa gereja GPIB untuk menjadi gereja yang semakin maju lagi, Tuhan. Tuhan, pada akhirnya kami juga hendak berdoa untuk GPIB Maranatha Denpasar. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di dalamnya, mulai dari para pelayan, ketua majelis jemaat, para pendeta jemaat, anggota PHMJ, majelis jemaat, karyawan kantor, pengurus pelkat dan komisi, bahkan setiap pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Denpasar ini. Tuhan berkati kehidupan mereka secara pribadi, secara khusus pelayanan mereka. Begitu juga dengan jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Saat ini, para jemaat yang melakukan peribadahan di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Ayah, ibu, kakek nenek, anak-anak, kakak beradik, semua Tuhan berkati dan pelihara, sehingga pada akhirnya seluruh warga jemaat GPIB Maranatha Denpasar dapat merasakan sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kami sadar, Tuhan, bahwa kami mungkin saat ini juga berada dalam pergumulan hidup. Untuk itu kami juga hendak mendoakan setiap jemaat, bahkan setiap pelayan yang bergumul atas kehidupan mereka. Tuhan, hadirlah, topanglah mereka, berikan pengharapan dan kekuatan, dan bukalah hati mereka, bahwa di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap pergumulan, ada Tuhan yang akan senantiasa hadir dan menopang serta memberikan jalan keluar. Kami juga hendak mendoakan untuk setiap jemaat ataupun pelayan yang merasa sukacita karena berkat-berkat yang mereka peroleh. Tuhan, kiranya Engkau juga tetap menyatakan sukacita itu terus-menerus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan dan kebaikan Tuhan, bahkan pada akhirnya mereka dapat terus mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga hendak berdoa untuk masyarakat sekitar kami, di mana kami tinggal dan berada. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati masyarakat sekitar kami, sehingga pada akhirnya kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya, ketentraman dan sukacitalah yang boleh kami rasakan. Inilah doa kami, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mampu
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161 bait 1. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dari segala sesuatu. Apa yang ada pada kami pun adalah milik-Mu. Kini kami memberi sebagai ungkapan syukur dan bakti diri kami. Terimalah ya Tuhan, amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming YouTube di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan. Informasi tentang ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, Bali. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Dimas Aryo Bimorantas, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, dengan Saudari Wening Septianingsih, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 10.00 WITA. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.00 WITA.
Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan dan semua persyaratan lengkap. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPB, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabur dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa, agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19 agar situasi kembali normal. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat kita masuk di dalam amanat pengutusan. Untuk itu, mari berdiri. Allah menginginkan kita untuk memberitakan Kristus sampai ke ujung bumi. Kini mari siapkan diri dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberitakan Kristus melalui hidup kita. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.